Islam, obrolan seputar agama Islam. Program gelar bicara yang membahas fikih Islami, kisah inspiratif dari para nabi dan sahabat, peringatan bersejarah dalam Islam, serta isu-isu keagamaan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap Jumat malam, mulai pukul 8 hingga 9 malam. Dengarkan langsung bincang hangat bersama para tokoh agama dari PCNU Kota Pekalongan, pimpinan daerah Muhammadiyah, penyuluh agama Islam dari KUA, dan Pondok Pesantren Modern Al-Quran Buaran. Mereka hadir untuk menjawab pertanyaan Anda, berbagi wawasan, dan memperkuat nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Anda bisa menyimak siaran ini di FM 91,2 Radio Kota Batik, melalui streaming online, atau langsung di kanal YouTube Radio Kota Batik Pekalongan. Yuk gabung dan jadi bagian dari obrolan yang menyejukkan hati dan memperkaya jiwa. Hubungi 0285 424 474 atau WhatsApp 0855 420 912. OSA Islam, karena ilmu agama tak hanya untuk didengar, tapi untuk dipahami dan diamalkan. OSA Islam, obrolan seputar agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, berjumpa kembali bersama dengan saya Ozi untuk malam hari ini di OSA Islam, obrolan seputar agama Islam. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, untuk malam hari ini kita akan ngobrol bareng sama Ustadz Muhammad Isa Ansori MAG dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan. Sudah hadir beliau di studio, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz G? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Saya senang sekali ini bisa ngobrol bareng lagi sama Ustadz Isa. Ya, ini ketemu lagi nih. Iya ya. Kayaknya makanya udah lama banget ini Ustadz Isa nggak ada di OSA Islam ya. Iya. Kalau Ramadan mesti sama cewek. Cewek sore hari. Sore hari. Iya. Tapi kalau usaha Islam kayaknya udah lama banget. Lama sekali saya. Tahun kemarin kayaknya 2025. Ya, 2024 mungkin. 2024. Iya. 2025 saya praktis nggak ngisi kalau nggak salah. 2025 itu. Ya. Emang nggak ada jadwal, cuma kelalen. Ada jadwal pas gini ya, pas tumpuk dari kelupaan. Karena banyak kegiatan mungkin dari Ustadz Isa. Itu yang pertama itu, yang kedua kita nggak punya asisten yang ingatkan. Ini harus ini ya Ustadz, harus ngerekrut orang lagi nih buat apa ya, ngingetin jadwalnya yang terlalu padat. Tapi yang paling penting sih jaga kesehatan Ustadz ini. Tetap sehat terus nggih. Dan alhamdulillah akhirnya bisa ngobrol lagi setelah kemarin bulan Ramadan juga Ustadz Isa sempat kesini pas sore hari. Nah, ini mumpung masih di bulan Syawal. Nah, kita mungkin membahas apa ini Ustadz enaknya Ustadz? Tema yang relevan masih berkaitan dengan Syawal, yang maknanya peningkatan walaupun ini sudah di ujung Syawal. Topik kita adalah kembali ke setelan pabrik. Tanda tanya besar. Ini punya banyak makna ini pasti kalau kembali ke setelan pabrik. Kalau saya nangkepnya gini, karena mungkin sebelum Ramadan ini kita juga mungkin apa ya, tingkatan ibadahnya nggak begitu tinggi. Setelah Ramadan kemudian tinggi. Nah, berarti ini kembali ke setelan pabrik, kembali ke setelan awal lagi nih, atau gimana ini? Nah, itu dia. Pabriknya tergantung pabrik apa. Ada pabriknya, pabrik yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang gitu. Nah, ini kembali dari awalnya, kembali ke awal yang saya maksud adalah kembali dari start yang mana begitu. Nah, dari start yang mau ada perubahan, ada change, atau dia stagnan, atau ya tadi kembali ke pola lama dia. Jadi polanya tidak ada perubahan apapun, sehingga ya gitu-gitu aja lah. Baginya Ramadan ya is nothing kayak gitu. Iya ya, kayak nggak ada apa-apanya ya. Baik, ini kita coba bedah satu persatu nih yang dari perubahan tadi nih, change. Jadi berubah yang dari apa ke apa, kemudian seperti apa, terus nanti yang stagnan, terus kemudian yang pola lama yang seperti apa. Nah, bisa dijelaskan ini satu persatu dari Ustadz Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Perubahan itu atau perubahan untuk lebih baik maksud saya, itu ada titik awalnya. Titik awal itu kalau disebut di dalam kajian-kajian Islam itu namanya yaqdhah. Yaqdhah itu kesadaran diri tentang tujuan hidup, tentang apa sih tugas kita sebagai manusia ini. Kemudian apa yang harus saya lakukan, dan kita ini mau kemana sih,
dalam kehidupan kita ini itu penting. Yeah. Untuk mengambil titik yaqdhah, kesadaran diri terkait dengan hal yang tadi saya sampaikan itu sangat penting sekali. Makanya kata para ulama, misalkan Al-Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan bahwa titik yaqdhah ini adalah titik untuk bisa move, bisa bergerak, bisa meningkat dari yang sebelumnya menjadi lebih baik, atau dia konsisten paling tidak dengan kesadaran yang dia miliki bahwa dia adalah Abdullah, hamba Allah yang dia punya tugas untuk beribadah, yang juga diamanahi bumi untuk mengelola dengan baik. Itu titik yaqdhah itu menurut saya yang harus dihidupkan supaya kita tahu kemana arah tujuan hidup, kemudian untuk apa hidup, dan ngapain aja sih kita hidup ini begitu. Jadi titik yaqdhah itu menurut saya penting di situ. Iya, kesadaran diri ya. Kesadaran diri ya. Kemana, terus kemudian untuk apa, tujuannya apa, begitu. Iya. Dan kalau bisa berarti kesadaran dirinya harus selalu ditingkatkan terus menerus, begitu Ustaz? Ya, intinya yaqdhah itu sifatnya naik turun juga, seperti iman kan. Kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita melenceng karena godaan internal eksternal. Dan maka itu ada pola yang perlu kita lakukan agar yaqdhah ini senantiasa langgeng ya, senantiasa berwujud dan istilahnya ada dalam diri kita. Itu dengan satu ya, senantiasa ikut dalam taklim paling tidaklah taklim, kita diingatkan, kita dinasihati ya, ikut atau mendengarkan kajian OSA ini kan juga bagian dari kita menyadarkan kepada pendengar semua tentang tujuan hidup seperti apa. Karena ya sebagaimana jiwa manusia itu kan cenderung untuk melenceng gitu lah, supaya dia on the track seperti kondisi yang normal, yang baik, sebagaimana fitrah manusia itu ya perlu ada kiat-kiatnya. Dan kiat-kiat yang paling utama adalah dia harus mendengarkan nasihat. Baik itu nasihat yang sifatnya formal seperti pengajian dan sebagainya, atau experience ya, pengalaman hidup yang kemudian menyadarkan dia akan kehidupan ini gitu. Karena banyak pengalaman-pengalaman selebritis, para artis, orang-orang tokoh besar dan sebagainya, dia mendapatkan yaqdhah ini dengan peristiwa-peristiwa yang menimpa dalam hidupnya gitu. Ada kejadian dulu nih, baru kesadarannya bangkit lagi gitu ya. Bisa kembali ke jalurnya lagi. Jadi kalau misalkan tetap pingin di jalurnya, kayaknya dikunci stang aja nih Ustaz, biar lempeng aja. Tapi kalau kunci stang miring ya. Miring, malah melenceng malahan itu. Malah makin melenceng ya. Baik. Dengan cara tadi ikuti taklim tadi. Dengan intinya mendengarkan ada pencerahan lah. Pencerahan itu ya sifatnya formal tadi, duduk di majelis ilmu mendengarkan. Kalau dalam bahasanya Umar bin Khattab, yuntaqu fi haftibul kalam ya, yang dari taklim itu kita bisa mengambil buah-buah yang segar ya. Seperti itu kurang lebih analoginya. Ketika orang mendengarkan taklim itu seperti mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang ada buahnya begitu, sehingga buah itu bisa dimanfaatkan, kemudian berguna untuk dirinya, bermanfaat untuk dirinya begitu. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab terkait dengan motivasi hidup beliau. Karena beliau punya motivasi hidup, kalau tidak ada 3 hal dalam hidup ini, lebih baik aku mati saja, kata beliau. Apa itu 3 hal? Yang pertama sujud. Ya, an ad'a jabhati alal ardi, yaitu meletakkan dahi saya yang paling mulia ini, anggota tubuh yang paling mulia saya letakkan di atas tanah dalam konteks sujud kepada Allah. Ada kenikmatan di situ. Yang kedua, menghadiri majelis ilmu, yang di situ yuntaqu fi hatibul kalam, yang dari situ kita bisa mengambil kalimat-kalimat yang baik sebagaimana buah yang kita petik dari pohonnya begitu. Kemudian yang ketiga ada perjuangan, la'an asira fi sabilillah, supaya hidup itu ada perjuangannya, ada yang diperjuangkan gitu, baik itu dalam konteks duniawi atau ukhrawi. Karena kalau hidup itu
nggak ada tujuan kan nggak ada semangat kan, betul. Nggak ada semangat ya, Memble. data gitu, hidup itu kayak lempeng-lempeng aja gitu, ya nggak ada effort, nggak ada keseriusan. Tapi kalau ada keseriusan pasti dia akan tenanan gitu, selalu ya. berusaha. Iya, makanya perjuangannya fisabilillah, di jalan Allah, baik itu dalam konteks membahagiakan orang tua kan juga fisabilillah ya. Kemudian ada yang diperjuangkan yaitu orang tua, dia cari harta supaya bisa haji, menghajikan orang tua misalkan, atau dengan bisa memberikan istri, dengan memberikan rumah misalkan, itu kan juga fisabilillah juga dalam konteks yang lebih luas begitu. Gitu, karena kan di Indonesia ini kan fisabilillah kan sering diartikan arti perang, padahal nggak seperti itu. Fisabilillah itu sangat luas sekali gitu. Walaupun salah satu fisabilillah itu ya di medan perang, tapi itu kan kalau kondisi di Indonesia kan sangat tidak relevan. Betul. Kan? Sudah nggak dipakai lagi yang tadi. Karena banyak contohnya yang fisabilillah tadi. Baik, ini ngomongin soal 3 hal yang penting tadi nih, yang terakhir yang tentang perjuangan. Saya pernah ada punya teman awal-awalnya itu malas-malasan bekerja, Ustaz. Kemudian dia punya motivasi biar tetap bisa selalu bekerja, dia cari utang. Dia cari utang, kemudian kenapa cari utang? Iya, biar saya semangat bekerja buat nyaur utangnya. Nah, kalau yang tujuannya seperti itu termasuk fisabilillah nggak ini, Ustaz? Iya. Jadi kalau di dalam kacamata Islam itu segala hal yang kemudian endingnya adalah kebaikan, maka itu adalah ibadah gitu. Baik. Makanya itu ada sahabat yang kayak gitu. Namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu disebutkan dia meninggal, dia punya hutang banyak, tapi dia juga punya aset banyak. Gitu. Kayak berimbang ya jadinya. Imbang gitu. Kenapa? Karena hutang yang dia lakukan itu ya bagian dari bisnis yang dia lakukan gitu. Dan ketika dia misalnya meninggalkan dengan hutang, disebutkan itu ada sekitar ratusan miliar hutangnya Zubair bin Awam, tapi asetnya lebih dari itu, lebih gede, lebih besar itu. Artinya kalau kita mau relate-kan dengan apa yang terjadi tadi, di teman jenengan tadi itu ya bisa jadi gitu loh, karena motivasi itu kan macam-macam ya. Betul. Baik motivasi duniawi, ada motivasi ukhrawi gitu ya. Makanya di sini kan kalau mau yang terbaik ya pasti motivasinya ukhrawi. Ya. Perjuangannya di situ. Karena kan dapat dunia, dapat akhirat kan begitu. Nah, kalau dunia tok ya boleh-boleh saja. Tapi apakah nggak eman-eman? Gitu. Nggak eman-eman, wong hidup kita itu terbatas, sehingga harus diutamakan akhirat. Kemudian udianya ngikuti. Syukur-syukur bisa dapat dua-duanya saat ini. Ya, misalkan tadi dalam konteks wah saya kejar utang dan sebagainya. Ya, dia kembali kepada maksud dari yang dia sampaikan itu. Dia punya hutang, dia harus jadi semangat kan. Betul, ya, cari duit buat nyaur utang nih. Nyaur utang dan sebagainya, itu kan kondisi yang sekarang kan. Iya, betul. Kondisi orang-orang yang bekerja kemudian punya tagihan banyak sekali, itu kan juga seperti itu kan. Jadi dia yang kerja, kenapa nanti setiap bulan ada tagihan ini, tagihan dan sebagainya gitu. Dia harus semangat memang, harus semangat, karena kalau nggak gitu kan kasihan keluarga yang harus menanggung akibatnya gitu. Jadi motivasi dalam bekerja. Baik. Nah, kalau tadi yang kemudian mendatangi majelis, mungkin kalau ketika kita lagi berada di majelisnya itu kita paham nih, bisa merasakan hikmah di pengajiannya tadi. Sementara kalau nanti sepulangnya kok balik lagi nih. Nah, biar tetap masih bisa menjalankan apa yang tadi sudah disampaikan di majelis tadi, terus kemudian biar terus bisa mempraktekannya begitu, ada caranya nggak nih, Ustaz? Itu sama kayak sahabat Nabi SAW juga sama. Sahabat Nabi pun juga merasakan hal yang sama. Ketika itu para sahabat itu menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami itu kalau lihat jenengan, dengarkan jenengan itu kok kayak seakan-akan kita itu membara sekali gitu. Kemudian kami kayaknya siap menyetorkan harta dan jiwa kami kepada jenengan gitu. Artinya untuk memperjuangkan Islam totalitas itu. Intinya ketika kami bersama jenengan, duduk sama jenengan, terus bermajlis sama jenengan, itu kok kayaknya merasakan ada insight yang luar biasa. Tapi ketika kami pulang ke rumah,
itu disibukkan dengan urusan anak, istri, itu kayaknya terus kayak runtuh semua gitu ya. Iya. Kemudian dan itu yang dirasakan oleh para sahabat juga begitu ya. Makanya kata Nabi SAW berkaitan dengan hal yang demikian itu adalah itulah kenapa kita itu butuh teman yang baik ya. Kita selalu ada nasihat-nasihat terus. Makanya kan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Asr itu kan wa tawasau bil haqqi. Coba lihat ya. Orang yang merugi itu kan atau orang yang tidak merugi itu kan kata Allah illadzina amanu wa amilus solihat ya, orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasau yaitu orang yang menasehati. Dan itu ada dua. Maksudnya menasehati bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya dua pekerjaan dibandingkan dengan iman dan amal soleh gitu ya. Karena untuk bisa mendukung bisa beriman dan beramal soleh itu ya harus ada dua-dua tadi itu. Dua. Ini kan disebutkan dua watawasaunya itu. Disebutkan dua kali watawasau, saling memberikan nasihat. Karena memang manusia itu cepat lupa gitu. Manusia itu cepat lupa, cepat lali. Nah itu makanya butuh ada teman yang baik mengingatkan. Butuh teman baik untuk bisa mengarahkan di situ itu. Makanya kita harus pintar-pintar cari teman ya. Iya harus. Biar kita itu makanya kata Nabi almaru ala dini khalilihi ya. Orang itu kan tergantung dari temannya. Kalau temannya fal yangdur ahadukum ayyukhalil ya, maka hendaknya salah satu di antara kalian lihat siapa yang akan dia jadikan sebagai teman. Karena teman itu menentukan sekali, sangat menentukan. Dan kalau kita mau lebih luaskan lagi, generasi rusa, Gen Z rusa itu kan sebenarnya bukan Gen Z-nya, tapi kan komunitas dari lingkungan itu ya. Lingkungannya gitu, yang memang mereka karena di rumah nggak dapat hati, akhirnya cari yang di luar gitu dan sebagainya. Kan banyak Gen Z itu sama orang tuanya nggak akrab ya, tapi sama sama teman-temannya akrab misalkan. Dan akhirnya kan kalau pergaulan salah ya sudah melenceng jauh sekali gitu. Ini jadi PR besar juga nih buat kita orang tua, Ustadz ya. Iya, yes, control full itu, controlling full pokoknya. Cuman repotnya kalau ke orang tua juga masih punya banyak pekerjaan yang di luar rumah, akhirnya kontrolnya jadi berkurang ya. Makanya kalau dalam istilah dalam kacamata Islam itu ada namanya saling mengisi itu ya, saling mengisi antara suami istri itu harus satu visi gitu, harus satu visi. Jangan sampai suami istri itu dewe-dewe gitu, dan akhirnya nggak ada supporting system untuk anak. Makanya kasihan anaknya ya. Kasihan anaknya. Makanya suami istri itu harus supportingnya luar biasa, karena ketika suaminya harus bekerja, kemudian istri yang memberikan perlindungan kepada anak-anaknya yang di rumah. Kalau nanti istri bekerja, kemudian istrinya juga bekerja, nanti suaminya juga mengisi dan sebagainya. Intinya saling berkaitan gitu ya, saling mengisi gitu. Jadi tidak bisa dibebankan ke istri salah semua, nggak bisa. Harus saling sinergi nih antara suami sama istri. Nggak bisa. Baik, ada yang gabungin Ustadz dari Mas Takim di Ambek Kembang Kedunguni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini saya setiap hari kerja, jarang sekali ikut majelisan Pak Ustadz. Tapi kalau dulu sebelum nikah ya majelisan hampir setiap hari Pak Ustadz. Apakah itu suatu kemunduran bagi saya Pak? Soalnya dalam pikiranku itu lebih baik bekerja dulu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baru kalau sudah cukup pas luang ya pergi ke majelis pengajian Pak Ustadz. Dan tapi setiap hari pasti dengerin pengajian lewat radio Pak Ustadz, seperti Osa Islam malam hari ini misalnya dan pengajian lain. Nah, apakah termasuk ikut majelisan juga atau bagaimana nyuwun penjelasannya nih, matur nuwun. Nah itu karena sibuk bekerja beliau. Ya semoga Allah berikan ganti yang lebih baik lah. Amin. Pastinya kan sesuatu yang nggak bisa didapatkan semuanya ya juga jangan ditinggalkan semua. Ada kaidah seperti itu, kaidah fikih seperti itu, sehingga ketika seseorang tidak bisa melaksanakan yang ideal, maka dia harus mencari yang tidak ideal, alternatifnya, tetapi substansinya tidak hilang. Sebagaimana Bapak yang tadi itu, kalau seandainya dengan kesibukan yang luar biasa yang ada dalam kehidupannya, dia harus mengutamakan kebutuhan keluarga, kebutuhan keluarga dan sebagainya, itu is okay, karena itu juga bagian dari kewajiban, bagian dari melaksanakan perintah Allah. Nah, cuma
ini kosong, jiwa itu kosong. Iya. Nah, itu yang jadi kasihan. Makanya mengisinya itu ya dengan yang lain. Ya, apalagi sekarang dengan teknologi yang luar biasa itu dimanfaatkan. Misalkan seperti dengar radio OSA, kemudian mendengarkan YouTube, itu dimanfaatkan. Jadi jangan, ya mohon maaf ya. Jadi ada balance lah. Balance itu penting karena roh kita ini juga hidup masalahnya. Ini kalau nggak diisi, butuh asupan ya. Dia akan mati sebagaimana pohon yang kemudian kalau nggak disirami lama-lama akan mati. Gitu. Jadi substansinya dapat Bapak, cuma tidak ideal. Tapi ya barakallahu fik, insyaallah itu nggak apa-apa. Amin. Iya, dan mudah-mudahan juga tetap dihitung ini ya, namanya mendengar pengajian pun dihitung tetap dapat ke majelis tadi ya sama ya nilainya ya. Jadi sama, insyaallah sama insyaallah. Yang penting kan, tapi nggak dapat vibes-nya kan. Oh iya betul. Karena di rumah sendiri di rumah jadi pengajiannya kayak koloran ya gitu. Sembari rebahan terus bajunya singletan ya gitu kan. Jadi kan vibes-nya nggak dapat gitu. Betul. Itu aja sih. Kalau Mas Takim kalau misalkan mau malam Sabtu kesini aja. Bisa ikut Osa Islam tapi langsung. Iya, begitu. Nah, ini ngomongin lagi ke Yakdo tadi Ustaz. Iya. Selama kemarin kita menjalankan ibadah puasa, ada jaminan nggak kalau Yakdo tadi bakal bisa meningkat lagi, terus kemudian kita kembali ke tracknya lagi, atau mungkin belum tentu juga selama menjalankan ibadah puasa juga nggak jamin juga gitu Ustaz. Ya, jadi Yakdo ini menurut saya jadi titik awal, nah sehingga Yakdo ini nanti kembali ke personalnya berbeda-beda. Ini sebenarnya sudah saya bahas ketika ngisi di Ramadan. Apakah semua orang di Ramadan itu sukses? Ya tergantung ya. Semua harus kembali kepada 3 goal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. La'allahum yattaqun, la'allahum tashkurun, la'allahum yarsudun. Istilah saya, la'allahum yarsudun itu ada perubahan dalam hidupnya. Jadi perubahan dalam hidupnya itu apapun ya, misalkan ada peningkatan lah. Sebagaimana orang mendapatkan rusdun, mendapatkan petunjuk hidayah, sehingga dia ada perubahan, walaupun perubahannya nggak terlalu signifikan. Misalkan jadi seneng ke masjid, ya gitu. Biasanya ora blas, ini cuma maghrib tok, lumayan gitu. Lah ya. ada perubahan. Tinggal dihitung, tinggal yang dohnya dipupuk terus begitu. Atau disebutkan yang kedua, Allahumma yashkurun, supaya kalian bersyukur. Nah, tanda bersyukur itu ya menjalankan apa yang sudah dijalankan sebelumnya dilanjutkan. Jadi diistiqomahkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya ngaji, yang masjid ya sudah. Kan nggak mungkin karena bertambah dari 5 waktu jadi 6 waktu. Kan nggak mungkin kan. Tetap kan. Tetap waktu. Tetap maksudnya itu dia tetap menjaga amal-amal yang sebelum Ramadan dia lakukan untuk dia lanjutkan, itu sudah sukses menurut saya. Tidak turun dari yang 5 jadi 4 misalkan kan enggak hilang 1. Kan ya itu kan berarti menurun. Ini kan tetap stabil. Itu juga sudah bagian dari goal Ramadan. Nah, yang paling bagus jadinya alhamdulillah tatakun ini, sehingga tatakun ini bukan hanya perkara ibadah saja, tapi memang dia sudah mulai ada kewaspadaan yang tinggi. Yang kita takut itu. Makanya kan kata ittaqo sebagaimana yang didefinisikan oleh Umar bin Khattab juga, bahwa bertakwa itu kan orang yang berhati-hati. Nah, itu jadi hidupnya itu lebih penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Sehingga nggak ceroboh. Jadi ketika ada sesuatu, ini gimana nih? Bisa nggak ini? Jadi dia nggak asal terima begitu saja. Dia butuh pertimbangan kuat dengan apa yang dia dapatkan misalkan. Terus dia ketika menghadapi ujian dan sebagainya, dia juga bisa mengambil ibroh dari situ misalkan. Jadi tatakun ini ya levelnya sudah luar biasa memang, dan memang agak susah di level itu. Nah, palingnya kita la'allakum tashkurun gitu ya. Stabilitas dalam ibadah itu sudah menunjukkan ada yaqadhah di dalam diri kita gitu. Gitu. Syukur-syukur ada peningkatan yang sifatnya fundamental, langsung 180 derajat itu bagus. Tapi kan kadang berat. Betul. Mungkin Syawal awal oke, Dzulqa'dah udah mulai ngerokok lagi. Nah, ini jangan, tetap dipupuk sedikit-sedikit saja gitu. Jadi yaqadhah itu masuk nanti kembali kepada siapapun yang kemudian kok saya ibadahnya Ramadan kok kayaknya nggak ada hasil. Ada
Buktinya apa? Anjina masih di masjid. Oh iya. Masih ngaji. Masih suka beramal soleh, dan itu yang dilakukan sebelumnya itu sudah goalnya Ramadan sudah dapat gitu. Dan itu diwakili oleh firman Allah la'allakum tashkurun tadi itu, supaya kalian bersyukur dan kemudian menggunakan syukurnya itu dengan beribadah kepadanya dari ibadah yang dia lakukan sebelum Ramadan. Oke. Semakin meningkat ya. Yeah. Jadi tahu puasanya kita sukses atau enggak ya setelah puasa itu selesai ya. Iya, jadi selesai terus kita lihat kalau kita langgeng dengan yang sebelumnya berarti kita masih di level tashkurun. Enggak apa-apa, kita ya memang di situ paling enggak di tengah-tengah itu. Nah, kalau kita di tengah ada peningkatan, berarti kita dapat dua-duanya, tashkurun ya sudun gitu. Dapat dua-duanya ya. Kalau dua-duanya meningkat, nanti jadinya ya takun tadi. Dapat tiga-tiganya sekaligus. Ya, tiga-tiga sekaligus gitu. Jadi bisa borongan, bisa satu-satu, bertahap atau cuma satu saja begitu. Pokoknya jangan sampai tiga-tiganya hilang semuanya ya. Itu jangan lah. Itu itu apa itu bahasanya itu ya. Itu orang dapat apa-apa. Ya. Jadi makanya kembali titip ke setelan pabriknya. Dia pada setelan pabriknya Allah itu fitrah loh sebenarnya loh. Ya. Ya. Jadi kan manusia itu kan kembali diciptakan oleh Allah kan dalam kondisi fitrah. Betul. Fitrah yang dimaksudkan di dalam surat, misalkan dalam surat Al-Fatir misalkan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrahnya Allah yang Allah berikan, yang Allah semayamkan di dalam manusia semuanya itu adalah, nanti para ulama tafsir berbeda pendapat, ada yang mengatakan fitrahnya Allah yang disemayamkan di dalam hati manusia itu adalah fitrah ketauhidan ya, fitrah tentang ketuhanan. Jadi semua manusia itu akan bertuhan pada ujungnya. Siapapun ya. Ya, siapapun. Jadi siklusnya ada yang mungkin dari awal sudah mendapatkan fitrahnya Allah itu. Nanti ada mungkin dengan peristiwa baru kembali kepada fitrahnya lagi. Atau bahkan ya hatta misalkan orang yang ateis pun yang tidak bertuhan, konon seperti itu, dia juga bertuhan. Kapan? Ketika dia kondisi terdesak. Makanya digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Isra, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man taduna illa iyyah falamman najakum ilal barri aratum makal insanu kafura. Jadi manusia itu kalau sudah posisinya terdesak, kepepet, dia itu mengadu kepada siapa? Koncone padha-padha menungso. Kemudian mau sama yen kowe iso aku ya iso kudune gitu loh. Kan kita sama manusia. Betul. Maka dia enggak akan mungkin minta bantuan kepada manusia. Kepada siapa? Dekat. Tuhan, pasti Tuhan. Kalau dia nggak percaya Tuhan, itu urusan belakangan. Tapi ketika dia terdesak, dia akan kembali. Dia akan mengangkat tangannya dan kemudian berdoa untuk diselamatkan, untuk diberi bantuan. Kenapa? Karena kalau dia minta bantuan kepada temannya, dia saja bisa melakukan gitu ya gitu. Artinya ada sesuatu yang kekuatan yang luar biasa yang bisa menyelesaikan masalah, dan itu adalah Tuhan gitu. Akan kembali ke sana. Makanya kembali ke selamat itu sebenarnya ya kembali kepada kebaikan sebenarnya gitu loh, bahwa kita itu harus sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah yang nanti akan menjalani kehidupan di akhirat, diminta pertanggungjawaban, sehingga harapannya Ramadan tadi itu antara tiga tadi itu, tashkurun, yarsudun, atau tataku tadi itu. Gitu. Terus bisa dapat semuanya nih ya. Baik. Oke. Jadi kalau misalnya kembali ke setelan pabrik ya harusnya kembali ke fitrah tentang ketahuan tadi ya. Kembali ke situ harusnya, bukan kembali ke setelan yang sebelum Ramadan nih misalnya. Misalkan Ramadannya nggak pernah sholat, kemudian jadi nggak sholat lagi, bukan seperti itu harusnya. Harusnya kembali setelan pabrik itu kembali ke fitrah. Fitrahnya manusia itu apa? Dia mengakui eksistensi Tuhan dan tahu tujuan Tuhan menciptakan dirinya itu. Kan hidup ini kan tidak lama-lama saja. Ada tugas-tugas itu yang harus dijalani. Kita selesaikan ya. Baik. Nah, tadi Ustaz ini berarti chance perubahan ke yang lebih baik gitu ya, harapannya seperti itu. Kalau yang stagnan tadi berarti masih utuh aja tuh dari sebelum puasa kemudian ke puasa. Terus alhamdulillah sekali tuh. Oh, masih bagus. Masih bagus lah. Masih bagus. Saya katakan bagus kenapa? Karena begini, karena orang mau sholat saja sudah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, betul. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ya, kita harus jujur mengatakan kondisi yang sekarang, ekonomi nggak stabil, kemudian geopolitik, kemudian sosial yang masya Allah godanya luar biasa. Betul. Dia mau
melanjutkan apa yang dia lakukan sebelumnya itu sudah luar biasa bagi saya. Tantangannya juga semakin besar, sehingga orang mau konsisten beribadah saja sudah alhamdulillah di situ. Baik, ya. Jadi Sehingga masih bagus. dia termasuk pemenang sebenarnya saya gitu loh. Makanya ada kemarin itu yang nangis kan, saya tuh kok Ramadan berkali-kali Ustaz, kok kayaknya nggak ada perubahan. Rasanya kok biasa aja. Sampai gitu. nangis gitu. Terus saya bilang, jenengan itu sudah ke masjid ini sudah luar biasa gitu loh. Terus tak kasih beberapa ayat tadi itu. Oh gitu Ustaz ya, bukan berarti harus jadi lebih baik gitu. Itu sudah baik gitu, lebih baik karena kondisinya yang memang lebih parah gitu loh. Jadi kita lebih baik itu ya karena kondisi yang di sekitar lebih rusak soalnya. Jika kita masih konsisten dengan ibadah kita itu sudah plus luar biasa gitu loh. Ya, sudah bentuk penghambaan yang luar biasa gitu loh. Sudah sangat bagus tuh, masih bisa survive, masih bisa tetap menjalankan ini ya, perintah-perintah Allah. Baik. Kok ada yang ngerasa seperti itu Ustaz ya? Maksudnya beliau kan selalu sering ke masjid, tapi ngerasanya kayak nggak lebih baik dari sebelumnya gitu ya? Perasaannya itu kok ketua uripe kok ngono padahal itu sudah luar biasa gitu loh. Sudah luar biasa gitu loh. Maksudnya pengen dia tuh pengen jadi Superman atau jadi apa kayak gitu ya. Kadang seperti itulah. Pengennya tuh nanti ada puasa sunnah lagi, kemudian dia ada tambah ibadahnya lagi gitu ya. Itu fine, itu bagus. Tapi kalau seandainya enggak pun ya, dia masih menjalankan yang fardu-fardu sudah luar biasa dengan kondisi yang sekarang ini ya, kondisi sosial yang luar biasa, fitnahnya, godaannya, dia masih langgeng, masih konsisten, istiqomah, itu sudah luar biasa. Tapi memang harus butuh ini Ustaz, apa ya, kayak dorongan, kayak motivasi dari orang lain juga ya, untuk bisa. Ya, makanya tadi kembali tadi itu nasihat teman itu sangat membantu sekali untuk menjadikan diri kita itu orang baik. Tapi kita boleh nggak Ustaz menasihati teman kita, sementara sebetulnya kita sendiri itu nggak menjalankan apa yang kita nasihati tadi? Apakah itu hanya cuman omong doang nih atau gimana Ustaz? Etik sih menurut saya, kembali ke etik ya. Makanya dulu ada cerita itu ya, ketika Hasan Al-Basri seorang tabi'in diminta untuk menyampaikan hasungan memerdekakan budak, beliau menyanggupi, tapi sampai beberapa kali pertemuan yang dijanjikan beliau nggak kunjung datang gitu, sampai akhirnya orang-orang yang terutama kalangan budak itu merasa kecewa gitu, ini dia ini di-prank ini ya, bahasanya di prank ini ya, aduh gimana ini. Akhirnya at moment kemudian Hasan Basri muncul lagi dan kemudian menyampaikan apa yang diinginkan, yang direquestkan oleh para budak tadi itu. Nah, terus ganjel kan para budak ini akhirnya. Jadi setelah disampaikan oleh beliau, akhirnya para majikan ini banyak memerdekakan para budak-budak gitulah. Nah, akhirnya para budak kan seneng kan, bersyukur kan, akhirnya mendatangi Hasan Basri dan berterima kasih dan menanyakan, lah kok beberapa kali kok hilang gitu. Terus kata Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ya karena saya belum bisa melaksanakan itu. Saya nggak kelihatan itu kerjose gitu lah, kerjose ngulek duit. Akhirnya setelah dapat uang, saya beli budak yang paling murah. Yang penting saya sudah melaksanakan yang ingin saya sampaikan. Itu. Ada banyak contohnya ternyata yang kita alami saat ini. Iya. Itu lebih ke etik sih sebenarnya, etik. Ya kayaknya kok orang pas gitu aja sih, itu nggak pas. Ya kalau sebisa mungkin yang kita nasihati ya kita sudah melakukannya ya. Kita sudah menjalankannya itu. Secara psikologi puas lah pastinya. Iya ya. Tapi kalau kita nggak melaksanakan terus kita ngomong itu kayak ada apa ya, kayak ganjel gitu. Karena ya aneh juga kita nggak melaksanakan, kemudian kita walaupun itu boleh-boleh saja sih, karena kan menyampaikan sesuatu yang belum kita bisa jadi kita juga tersadarkan atas itu, bisa jadi kita berubah gara-gara omongan kita, jadi termotivasi diri sendiri ya, ada motivasi itu. Tapi kan berapa persen kita bisa berubah atas itu. Nah itu loh, kembali ke etik saja sih, haram atau halalnya itu kembali ke etik saja. Baik, iya. Kembali ke pantasan atau tidak gitu. Kalau ternyata dia menyampaikan terus ada motivasi, kemudian ada semangat,
oh ini kan nasihat bukan untuk dia tapi untuk saya juga. Untuk saya sendiri. Akhirnya dia bisa berubah atas itu, it's fine, boleh-boleh saja. Gitu kan. Iya bagus juga ya akhirnya ya. Iya. Kalaupun nanti kalau misalnya kalau misalkan dia nggak sampai keluar nasihat tadi kemudian dia juga nggak bisa berubah ya. Iya. Bahaya juga ya. Iya. Jadi nasihat itu kadang-kadang seperti cermin gitu ya. Jadi kita nasihati orang terus kembali ke kita gitu. Itu enak di situ. Syukur-syukur ya tadi kita sudah menjalankannya itu paling enak. Tapi kalau enggak, ya harapannya kayak cermin. Apa yang kita sampaikan itu mantul ke kita sendiri gitu. Kita juga bisa melaksanakannya lagi. Iya. Baiklah yang tadi terakhir kita kembali ke pola lama itu yang seperti apa itu nantinya? Yang jadi nggak ada perubahan ya? Kalau yang terakhir yang itu Yarsudun itu jadi hidup ini kan harus berubah ya. Artinya baik itu berubah bukan hanya fisiknya ya, tapi juga ada spiritual yang berubah itu harusnya. Karena kan sebagaimana tadi yang saya sampaikan, fitrahnya Allah itu kan ada orang tersadarkan dari awal, ada by accident, peristiwa dulu, atau karena faktor usia. Oh bisa. Karena orang usia sudah 60 tahun itu kan ibaratnya sudah mengopo sih gitu tuh. Anak ya wis gede-gede, padha kerja kabeh, sudah punya segalanya gitu. Dan mendekati masa-masa itu biasanya orang cenderung rajin ibadah, fokus ke ibadahnya gitu loh. Artinya tetap pasti ada cings ke sana gitu loh. Nah, cuma momennya kadang-kadang agak terlambat sehingga mau melaksanakan yang lebih terbatas fisik dan sebagainya. Artinya semua orang itu pasti akan menuju ke perubahan. Ya, perubahan bukan hanya perubahan fisik, harapan juga spiritual. Nah, mungkin di Ramadan kesekian itu ada perubahan itu. Gitu. Iya. Karena tadi ada by accident, kemudian ada faktor usia dan yang lain sehingga orang itu pasti akan berubah di situ. Karena Allah pingin ya hamba-hambanya ini itu menjadi baik gitu loh. Makanya kan fitrahnya Allah itu yang sudah Allah taruh ke diri manusia itu nanti akan tumbuh pada saatnya. Nah, bisa nggak tumbuh? Bisa. Sampai akhir hayat? Iya. Kenapa? Karena banyak pertimbangan. Malas. Kemudian karena dia terkalahkan oleh syahwatnya. Gitu. Sehingga harusnya fitrahnya ini bisa tumbuh, akhirnya dia benamkan sendiri dengan tiga hal tadi itu. Berarti ini ya kesalahannya yang kita sendiri yang buat ya? Ya ini makanya kan Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Yang dolim ya dia sendiri. Kita sendiri. Padahal Allah sudah kasih fitrah itu. Buktinya tadi orang ateis saja itu akan kembali kepada Allah kalau itu terus pas kepepet. Nah ini kan orang beberapa kali juga kepepet, kudu kembali kepada Allah. Tapi kan ada yang mungkin nggak kembali kepada Allah, kembali kepada ke dukun misalnya. Oh iya banyak ya yang seperti itu. Malah tambah melenceng, ada yang ke narkoba, ada yang mungkin minum-minuman dan sebagainya. Akhirnya kan justru malah kudune kembali kepada Allah karena ada kondisi yang terdesak, tapi dia malah menutup itu dengan syahwatnya tadi itu loh. Dengan logika-logika yang tidak masuk akal. Misalkan masalah hadir, dia dengan narkoba minum, apakah masalah selesai? Kan boten. Iya sih. Malah nambah ya. Malah nambah. Malah jadi nyandu kan akhirnya. Nah, padahal masalah tetap ada. Ya, kemudian dia malah fisiknya malah bonyok semakin melemah gitu. Jadi dia rugi dua sebenarnya. Harusnya ya kalau ada masalah ya kembali gitu, harusnya seperti itu. Makanya kan itu dikasih teguran, tapi nggak ngeh juga ini. Sudah, berarti dia sendiri yang membenamkan fitrahnya Allah itu. Iya. Tapi masih ada kesempatan nggak dari misalkan dari Allah itu nanti akan ada kesempatan berikutnya lagi setelah dikasih teguran, kemudian kembali lagi dibenamkan, masih ada kemungkinan bakal dikasih kesempatan lagi berikutnya begitu Ustaz? Ya intinya dalam hidup ini kan nggak ada yang mungkin ya, semuanya serba memungkinkan ya, serba memungkinkan. Yang nggak memungkinkan itu segitiga, itu ada sisi 4 itu nggak mungkin. Oh iya.
beda bidang ya. Itu nggak mungkin ya. Nah, segitiga itu ya segitiga, sisinya 3. Kalau ada sisinya 4 bukan segitiga itu. Sudah nggak bisa disebut segitiga. Segitiga gitu. Makanya itu nggak mungkin. Namanya segitiga itu ya harus sisi 3. Kalau yang segitiga kok ada 4 itu bukan segitiga itu namanya. Itu segala yang berkaitan dengan takdir itu bisa Allah rubah, bisa dengan kehendaknya, dengan irodahnya itu bisa semuanya gitu. Nggak ada yang tidak mungkin ya. Satu kisah yang masyhur yang populer kan, ada orang yang membunuh 99 ya, kemudian saat dia bertemu dengan dalam tanda kutip orang yang tidak tepat gitu loh. Akhirnya wah gue ini jahat sekali, membunuh songo-songo, selain ampun gue gitu ya. Dia menjustifikasi ya, dia telah menolak kebaikan orang lain gitu. Padahal Allah itu kan maha baik gitu. Dan akhirnya wes pateni sisan wae suwen gitu. Oh iya betul. Jadi 100. Nah, jadi 100 ya, karena mangkel kan. Biasa kan dia orang emosian gitu. Betul. Akhirnya ketemu lagi, dia nggak berhenti untuk menjadi orang baik gitu, tapi nggak tahu caranya. Akhirnya ketemu, oh bisa, oh senang sekali nih. Akhirnya kemudian dia disarankan untuk hijrah tadi itu. Kita nggak tahu loh. Bayangkan bunuh 100 loh baruan sadar loh. Iya ya. Sampai 100 kali. Mungkin di proses hidupnya itu mungkin dia sadar, tapi karena kehandan nggak jadi lagi terus. Tapi Allah maha baik. Ya. Nah, kemudian di 100 itulah atau di 100 itu dia benar-benar sudah jenuh ya dengan aktivitas dia itu. Akhirnya sudahlah, saya harus hijrah ini, tapi nggak tahu caranya. Akhirnya bertemu dengan yang pertama, kemudian yang kedua dikasih saran, ya sudah akhirnya dia pergi. Dan alhamdulillah Allah maha pengampun dan Allah terima tobatnya dan memasukkan ke dalam surga gitu. Luar biasa. Itu kan tapi itu kan rahasia takdir, itu nggak ada yang tahu masalahnya. Makanya ya kita nggak bisa menjustifikasi orang, memang nggak bisa. Ya kasihan kalau ada orang yang meninggal dalam keburu, itu kasihan sebenarnya kita itu. Ya pinginnya itu mbok sadar tobat ngono wis. Ngono pinginnya gitu. Akhirnya tobat pinginnya kayak gitu. Betul. Ya pinginnya gitu. Tapi kan semuanya haknya Allah lah. Kita nggak bisa maksa ya. Nggak bisa maksa. Iya, apalagi misalkan ada anggota keluarga kita yang seperti itu, Ustaz. Iya. Saya juga merasakan itu, soalnya di keluarga saya tuh. Jadi ketika ada orang seperti itu, justru kita malah kasihan. Betul. Gitu. Ya, saya doakan aja dalam doa-doa saya, tak sisipkan nama beliau, kemudian semoga dikasih hidayah dan sebagainya gitu. Sampai sekarang ya belum juga. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak berhenti berharap lah. Menawa di suatu bisa, saat. Ya. Mungkin apakah nanti ada peristiwa yang akhirnya membangkitkan dia. Yakdohnya itu belum muncul, masih yakdoh duniawi lah. Gitu. Yakdohnya masih have fun, masih dunia pimisan yo kayak seneng kayak gitulah kayak gitu. Belum mengarah ke akhirat ya. Belum fokus ke sana, belum totality ke sana. Ya itulah rahasia takdir. Betul. Sehingga ya dengan adanya rahasia itu kan kita jadi tidak putus asa dengan rahmat Allah. Kita terus mohon kepada Allah supaya bisa memberikan kebaikan kepada saudara kita yang mungkin masih belum baik, dapat hidayah dan sebagainya, begitu sih. Ya mungkin usaha kita sebagai orang terdekat ya mendoakan terus, Ustaz. Sama orang-orang yang lain, baik itu di luar dari kekerabatan, yang orang-orang pada awamnya gitu, ya pengen ini masuk surga itu ya bareng-bareng gitu, kabeh gitu loh. Surga ini gede luas gitu loh. Iya. Senyanda gitu loh. Gitu. Dan eman-eman lah. Iya. Gitu. Tapi ada ini nggak Ustaz, kalau misalkan dari kalau di Pekalongan sendiri kan banyak nih ormas Islam kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ada nggak peranan dari mereka terus kemudian untuk bisa mengajak masyarakat yang lain yang masih belum ke tracknya gitu untuk bisa kembali ke tracknya? Seperti apa langkah-langkah dari kawan-kawan yang di sini di ormas Islam itu? Ya kalau di ormas Islam biasanya pendekatannya pada aspek ekonomi ya. Karena ekonomi itu sangat erat sekali dengan hidayah memang. Pengaruh ya? Pengaruh sekali. Maka ada salah seorang perkataan para ulama ya. Qaulul hikmah mengatakan kadal faqr ayyakuna kufra ya. Hampir-hampir kefakiran itu yang menyebabkan orang itu jadi kufur gitu ya. Jadi kufur kepada Allah. Sehingga ekonomi menurut saya yang bisa menguatkan itu. Dan saya punya pengalaman di beberapa tempat itu. Ada seorang ustadz yang dulu ya, namanya dulu saya pernah tinggal di Jakarta, kemudian saya ditemukan salah seorang ustadz di Depok. Itu
dia dulu di pesantrennya nakal sekali tuh, nakalnya luar biasa. Terus sampai akhirnya lulus walaupun dengan kondisi yang ini ya banyak pelanggaran dan sebagainya. Terus ketika lulus itu kiainya bilang gini, "Tak doakan muga-muga kowe duwe santri kaya kowe," kayak gitu. Biar bisa merasakan. Ya, merasakan. Akhirnya benar. Dia akhirnya mendapatkan santri seperti dirinya. Ya. Terus akhirnya di pondoknya dia itu yang menyantri itu para preman-preman itu. Ya, jadi saya waktu masuk ke pondoknya ini pondok opo gitu ya. Jadi pondok rambutnya digerak semua, anting-anting, semua tatoan. Ketika sholat, ya Allah, semrawut pokoknya. Setelah sholat, pada ngaji dan sebagainya, luar biasa. Terus saya tanya kan, cerita itu ini karena doa kiai saya ini, saya didoakan dapat santri kayak saya, ya, kayak gini-gini, gitu ya. Artinya harus gimana pola ini? Pendekatannya gimana? Iya. Pendekatannya ya dengan ekonomi gitu. Kan mereka kan persoalannya ekonomi dan circle. Iya. Ya, sehingga ketika kita masuk ke sana, ketika kasih ekonomi kita lihat ketuanya mana ini, siapa jadi ketuanya gitu. Jadi kan ketika beberapa kali interaksi dengan orang-orang seperti ini, kita akan mengidentifikasi ini anggota, ini ketua. Lah ketika itu ketuanya dipegang, dikasih hati, dilembutkan, kemudian dijak ngobrol lebih intens. Nanti ketika ketuanya iya, nanti anak buah pasti iya. Pasti ngikut. Karena polanya kayak sukuan gitu loh ya, kayak suku-suku kayak gitu lah. Walaupun tidak berbentuk suku, tapi sistemnya seperti itu. Kalau pemimpinnya iya, nanti iya di bawahnya gitu. Jadi lebih gampang ya, gitu, lebih gampang karena ada yang ketuanya yang mengurusi di bawahnya. Akhirnya ketika ketua sudah dapat, yang lain kemudian pada ikut dan akhirnya bisa dibina dengan baik. Masya Allah, luar biasa. Dan tahu nggak, asramanya itu kan kaget kan, asramanya itu nggak ada keramik, kasih tanah dan sebagainya. Lu kok nggak di keramik, Ustaz? Podora gelem Ustaz gitu. Kasih keramik katanya malah gatel katanya gitu. Gak terbiasa. Jadi keramik dari asramanya itu lantainya itu dari tanah masih semua, tanah aja. Gitu, masih tanah gitu. Lebih nyamannya mungkin seperti itu. Baik. Menarik ya. Ada pesantren isinya mantan-mantan preman-preman semua. Iya, dan saya kaget suaranya waktu habis sholat itu ngaji itu. Ngajinya bagus-bagus. Terus saya tanyakan, "Ustaz, ini berapa tahun? Ini sudah lama ini, makanya ngajinya bagus. Ini baru kayak gitu. Tapi memang santrinya ini spesifik ini. Iya, jadi waktu saya sholat itu saya sholat di tengah preman-preman saya. Itu saya tuh ada cancel gini, tontonan, tundian gini, Jepang juga gini sholat itu. Wah, luar biasa. Saya seakan-akan hidup bersama mereka. Iya. Jadi pengalaman tersendiri. Iya, pengalaman sendiri itu. Baik. Jadi ekonomi ini Ustaz ya. Ekonomi, makanya kan pergerakan yang paling mujarab itu ekonomi gitu. Karena Nabi pun juga membantunya juga ekonomi juga awal-awal ya. Membantu secara ekonomi ini bagian dari sunatullah dakwah Nabi. Ya, Nabi itu kan sunatullah dakwahnya itu bukan hanya lesan, tapi beliau di backup oleh para konglomerat Mekah pada saat itu yang hartanya kan luar biasa. Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Khadijah Al-Kubra, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Thalhah, ada Zubair. Itu kan para konglomerat kaya, para saudara-saudara kaya, bahkan ada yang konglomerat ya, ada triliuner juga di situ, sehingga Nabi pingin mengeksekusi dakwah ini nanti dibantu oleh ini dan sebagainya, sehingga kesejahteraan kawan-kawan yang ada di Mekah dan Madinah itu terjamin oleh para sahabat-sahabat tadi itu. Bahkan ya ketika Nabi pergi ke Madinah, karena orang-orang yang hijrah ini nggak punya apa-apa, yang dilakukan oleh Nabi adalah mempersaudarakan dengan orang-orang Madinah yang punya ekonomi baik gitu loh. Karena ekonomi itu nanti akan membantu lebih menguatkan iman dan sebagainya. Sehingga ini dikadoke sama ini, sama ini gitu. Sehingga yang pendatang, tamu itu nggak merasa risau dengan ekonominya karena sudah di backup, dijamin dulu gitu. Karena ekonomi itu menjadi penting di situ. Baik. Jadi karena urusan perutnya udah selesai bisa fokus ke yang lain. Yang lain begitu. Menjadi kunci. Kunci. Makanya kan gerakan-gerakan filantropi itu kan merajalela dengan adanya bansos, kemudian ada tebus murah, kemudian dengan door to door, langsung ke rumah dan sebagainya itu bagian untuk atau datangi ke lokasi tempat
orang-orang yang termarginalkan itu, sehingga orang-orang seperti ini juga berhak loh mendapatkan hidayahnya Allah gitu loh. Kan itu bisa kita ambil seperti itu sebenarnya. Iya sih, karena memang nggak jarang juga nih Ustaz kalau misalkan ada terus kemudian kita yang mengajak, yuk kita ke majelisan misalnya kayak gitu. Terus juga mereka akhirnya ngapain ngurusi majelisan, urusan perut aja belum kelar nih. Saya masih cari uang buat makan pagi besok gitu. Kasihan mereka itu orang kelompok yang terpola dengan sosial ya sih. Jadi kelompok-kelompok seperti ini, orang-orang seperti itu kayak terjustifikasi sosial gitu. Kasihan. Sebenarnya kalau seandainya mereka pingin apa sih? Kan pinginnya kan bisa makan enak dan sebagainya gitu kan. Tapi kan nggak ada wadahnya. Betul. Gitu loh. Gitu loh. Itu sebenarnya kalau seandainya milih secara jujur ya, mereka pingin orang menjadi orang seperti apa pada umumnya, punya pekerjaan, punya penghasilan dan sebagainya gitu. Nah itu kan kadang-kadang sudah terkotakkan, sudah terpisahkan. Betul. Gitu loh. Kan kasihan orang seperti ini sebenarnya. Makanya Nabi dengan nanti ada satu buku gitu yang membahas Nabi berinteraksi dengan orang-orang fakir seperti apa, orang-orang termarginalkan itu seperti apa, itu ada interaksi khususnya begitu ada gitu. Sehingga Nabi saja rahmatnya itu sampai ke bukan hanya orang-orang elit ya, orang-orang yang termarginalkan, bahkan ke tumbuh-tumbuhan, ke alam, merangkul semuanya. Semua rahmatnya Nabi yang dibawa oleh Nabi itu sampai ke situ semuanya gitu. Nah, yang tumbuhan saja sama hewan saja itu juga terkena rahmatnya Nabi gitu ya. Apalagi cuma orang-orang yang kemudian termarginalkan, dia kan masih orang kan, masih manusia kan. Dia berhak untuk itu sebenarnya gitu. Makanya yakdohnya supaya sadar ya ekonomi ya itu. Supaya dia yakdoh, supaya tahu ya ekonomi. Distabilkan dulu ya ekonominya itu. Oke. Ini menarik nih tadi yang soal apa nanti Nabi ada bukunya khusus itu kayaknya bisa dibahas di lain kesempatan itu Ustaz. Boleh. Kalau pas dijadwalkan lagi sama Ustaz saya. Insyaallah. Nanti kita bahas khusus itu ada buku luar biasa tadi. Nabi berinteraksi dengan orang-orang yang termarginalkan seperti apa itu ada gitu. Nabi tidak pernah menjalahkan, contoh kecil ya. Orang Yahudi buta. Wanita seorang Yahudi wanita tua yang setiap hari mengejek Nabi, menghina Nabi terus. Nabi kan Nabi yang selalu nyuapin kan. Itu kan Nabi kan tidak menyalahkan kan. Karena dia nggak tahu gitu kan. Kan Nabi tetap memberikan makan kan, memberikan ekonomi kan, supaya dia tenang, supaya gini gitu. Dan ternyata ketika dia disuapin oleh Nabi SAW, dia malah ngumpat Nabi kan, karena kan dia nggak tahu kan buta kan gitu loh. Tapi setelah tahu yang menyuapi adalah Nabi, luar biasa. Apa reaksinya? Langsung Islam kan, gara-gara itu kan. Gitu. Artinya apa? Artinya Nabi sampai segitu. Makanya ketika Abu Bakar menjadi pengganti Nabi, jadi khalifah saat itu, maka ditegur sama Aisyah. Kamu belum kayak Nabi, kamu belum ada di tingkatan. Belum kenapa? Kamu belum bisa ngurusi kayak Nabi. Kaget lah. Terus apa? Itu ada wanita Yahudi tua yang sering disuapin oleh Nabi setiap hari gitu. Terus dicoba sama sahabat Abu Bakar dan dikiranya ngurusin negara itu ngurus yang besar-besar. Nabi itu ngurus yang kecil-kecil seperti itu gitu luar biasa. Yang ramai istilahnya ya. Yang ramai yang mungkin nggak ada orang tahu. Bahkan Abu Bakar aja nggak tahu sampai ditegur sama Aisyah kan. Kamu nih kata bahasa kita kan atau ayah. Anda itu belum kayak Nabi jadi pemimpinnya. Lah emang apa? Jadi masih ngurusin yang besar-besar, yang kecil-kecil belum. Loh, ngopo kuwi? Itu loh ada. Akhirnya Abu Bakar mencoba datangi dan menggantikan peran Nabi yang sebelumnya disuapin. Tapi Abu Bakar nggak kuat lah. Iya, yang nggak tahan lah. Karena lesannya kan tajam sekali kepada Nabi SAW. Dan wanita Yahudi ini yang buta ini ya saya tahu kok beda cara nyuapinya dan sebagainya. Antara Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad beda. Beda karena kan lebih lembut. Ini kan mungkin waktu mangkel gitu ya. Dengar umpatan-umpatan itu ya. Kan siapa kamu? Celaka, siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasanya saya. Terus Abu Bakar nggak kuat untuk menahan itu. Cerita. Menyampaikan orang yang setiap hari kamu sudah meninggal. Dan tahu nggak siapa? Yang nyuapin kamu adalah orang yang setiap hari kamu umpat. Situ.
langsung akhirnya dia masuk Islam. Iya. Itu kan marginal kan itu. Betul. Tapi Nabi ngurusi, dia mendapatkan baik. kasih sayangnya, Ya, luar mendapatkan biasa. rahmatnya. Masya Allah. Itu salah satu angle-nya di situ. Di situ Satu ya. potretnya di situ. Ya. Nanti banyak lagi lah kisah-kisah yang Boleh lain. tuh nanti diagendain buat pertemuan yang akan datang nih Ustadz ya. Ya, siap. Berpikir udah jam 9 ini Ustadz. Nah sebagai ini closing statement nih dari Ustadz Isa kaitannya dengan apa tadi, kembali ke setelan pabrik di malam hari ini Ustadz. Iya. Saya kutip satu ayat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhan kalian, wa aslimu lahu min qabla ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun, dan berserah dirilah kepada Allah, dan itulah yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai seorang manusia, seorang hamba yang dia ada tugas sebagai Abdullah, Khalifatullah. Nah, yang ditonjolkan di sini adalah Abdullahnya, karena di sisi Abdullah inilah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa aturannya yang harus kita jalani. Tapi di sisi yang lain Allah juga memberikan rahmat, memberikan ampunan yang luar biasa bagi orang-orang yang ada kesalahan. Jadi konteksnya adalah manusia itu satu disuruh untuk berusaha sebaik mungkin menjalankan sebagaimana Abdullah menjalankan ya, yaitu sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya itu. Tapi di sisi yang lain ketika menjalankan peran sebagai Abdullah itu, manusia itu kadang-kadang ada kesalahan dan sebagainya, dan itu kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah putus asa karena dari rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sehingga manusia itu enak sebenarnya gitu loh. Ya, menjalankan, ada kesalahan istighfar, minta ampun, ada istighfar dan sebagainya gitu. Allah tidak akan pernah bosan sampai orang itu bosan sendiri istighfar kepada Allah. Walaupun kadang-kadang kita tobat lombok, kadang-kadang kita masih suka lalai juga, tapi Allah tetap dengan sifatnya yang maha pengampun dan maha penerima taubat. Dan Allah tidak akan pernah bosan sampai orang itu bosan kepada Allah sendiri. Ya. Mudah-mudahan ya kita nggak bosan-bosannya meminta maaf pada Allah terus ya. Baik. Matur nuwun sekali lagi Ustadz Isa, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali Ustadz di lain kesempatan. Insyaallah. Dan tetap diberikan kesehatan terus ini Ustadz. Baik. Amin, Terima kasih amin. juga nih untuk kawan-kawan yang di rumah yang sudah mengikuti obrolan kita malam hari ini di Oasa Islam, obrolan seputar agama Islam. Kita akhiri sampai di sini dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah, tidak termasuk orang yang beriman itu sampai 3 kali. Orang